Syekh Abdul Qadir mengatakan, apakah engkau ingin bertemu dengan suami dan ketiga anakmu? Tanya Tuan Syekh sambil membuka pintu istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang sangat luar biasa. Peristiwa yang sulit diterima nalar, dan hanya iman yang dapat membenarkan peristiwa tersebut. Seperti halnya mukjizat para nabi, juga karomah bagi para wali, hanya bisa ditakar oleh keimanan, tidak bisa ditakar, dinalar dengan logika akal. Diceritakan bahwa ada seorang pendeta yang sangat pintar dan berpengaruh di kota Baghdad, yang hidup di zaman Tuan Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Pendeta itu juga mempunyai banyak pengikut. Dia mempunyai pengetahuan yang luas, tidak hanya ilmu tentang agamanya, tetapi bahkan tentang agama Islam. Pendeta ini mengetahui seluruh isi Al-Quran dan sangat menghormati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalifah pimpinan pemerintahan Islam pada saat itu pun juga menghormati pendeta ini dan mengharap agar nanti sang pendeta mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke agama Islam beserta jamaah pengikutnya. Sebenarnya pendeta itu sangat ingin masuk agama Islam, hanya saja dia meragukan akan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendeta ini meragukan bahwa peristiwa itu terjadi dengan ruh beserta jasad beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, perjalanan dari Mekah ke Yerusalem di Palestina pada masa itu apabila ditempuh naik kuda atau unta pun akan memakan waktu sekian lamanya. Belum lagi berita bahwa kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke 7 lapis langit dan menyaksikan beberapa hal serta menerima perintah agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan surga, neraka, dan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan 9.000 kata. Menurut kabar, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melakukan perjalanan Isra Mi'raj lalu pulang ke rumahnya di Mekah, kasur beliau masih terasa hangat, bahkan daun yang tersentuh sewaktu berangkat pun belum berhenti bergoyang. Akal pendeta itu tidak bisa menerima akan peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Khalifah Amirul Mukminin di Baghdad waktu itu akhirnya mengundang pada arif bijaksana dan para alim ulama serta para syekh guru besar yang mulia untuk meyakinkan akan pendeta tersebut tentang Isra Mi'raj, namun tidak ada yang mampu. Kemudian suatu sore Khalifah memohon kepada yang mulia Tuan Guru, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk meyakinkan si pendeta dan menjelaskan akan kebenaran peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang ke istana Khalifah, sang pendeta dan Khalifah sedang bermain catur. Saat sang pendeta mengangkat bidak catur, tiba-tiba matanya beradu pandang dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian sang pendeta memejamkan mata dalam sekejap. Saat membuka matanya, pendeta tiba-tiba sudah berada di sebuah sungai yang airnya sangat deras dan pendeta sedang terhanyut di dalamnya. Pendeta pun berteriak minta tolong dengan suara tinggi. Seorang penggembala Arab muda yang kebetulan sedang menggembala di dekat sungai itu segera melompat cekatan ke dalam sungai untuk menolong sang pendeta. Ketika pemuda itu memeluknya, sang pendeta sadar bahwa pakaiannya sedang terlepas, sedangkan dirinya melihat fisiknya sendiri sekarang berubah menjadi seorang gadis. Si pemuda penggembala itu menariknya keluar sungai dan menanyakan asal-usulnya serta alamat si gadis alias sang pendeta. Gadis itu pun mengatakan bahwa dia berasal dari kota Baghdad. Penggembala mengatakan bahwa perlu waktu berbulan-bulan untuk sampai menuju kota Baghdad. Pemuda penggembala itu menjaganya, menghormatinya, dan menyayanginya. Karena tidak ada tempat untuk tinggal, terpaksa pendeta yang telah berubah wujudnya menjadi gadis itu pun ikut ke rumah penggembala muda dan akhirnya mereka menikah. Sekian lama mereka menikah, mereka pun mempunyai 3 orang anak. Suatu hari saat istri penggembala itu alias sang pendeta hendak mencuci pakaian di tepi sungai yang dulu pernah menghanyutkannya, lama dia amati sungai itu hingga tidak sadar dia pun tergelincir jatuh ke air sungai. Seketika itu pula sang pendeta tersadar dan membuka matanya. Sang pendeta mendapati dirinya lagi sedang duduk di hadapan Khalifah, bermain catur dan berpandangan mata dengan hadarah Tuan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, yang berkata kepada pendeta, "Wahai pendeta yang malang, apakah engkau belum mau mengakui tentang Isra Mi'raj?" Pendeta yang masih ragu itu menganggap apa yang dialaminya baru saja hanyalah mimpi belaka yang entah bagaimana bisa hadir dalam sekejap selama dia matanya terpejam ketika berkedip tadi. "Apa yang Tuan maksud?" tanya pendeta tersebut. Syekh Abdul Qadir mengatakan, "Apakah engkau ingin bertemu dengan suami dan ketiga anakmu?" tanya Tuan Syekh sambil membuka pintu istana. Tampaklah di depan istana telah berdiri seorang pria dan ketiga orang anaknya. Pria itu adalah penggembala dalam mimpinya, penggembala yang menjadi suami
dan ayah dari ketiga anaknya. Mengalami peristiwa ini, sontak saja sang pendeta pun masuk Islam dan menyatakan akan kebenaran peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bersyahadat dengan dibimbing oleh Tuan Hadratus Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, raja seluruh wali Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.